Pagi mulai menyingsing, kokok ayam pun sudah ramai terdengar. Malam berganti siang, Ibu Hayati, biasa dipanggil Bunda Hayati, hampir 38 tahun, mengabdi menjadi seorang guru sekolah dasar negeri Pondok Jagung 2. Kegiatan pagi berangkat ke sekolah diantar oleh suami yang pensiunan TNI menuju sekolah, mengendarai sepeda motor. Perjalanan dari rumah ke sekolah memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit jika tidak macet. Pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Sesampainya di sekolah seperti biasa, Bu Hayati selalu menyempatkan diri untuk membawa makanan. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku semua, meskipun kalian berada di rumah, ibu berada di sekolah, kita tetap semangat belajar ya, karena sekarang kalian udah kelas 6. Jadi sebagai kelas terakhir di SD kita tercinta ini, kalian harus tetap semangat belajar meskipun jauh dengan ibu. Meskipun kalian belajar di rumah, tetap semangat ya. Di rumah ada yang mendampingi, yaitu ayah dan bunda kalian tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Halo nak, apa kabar? Ya, baik. Ya, semoga selalu sehat ya. Ya, Ya, di rumah jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, kemudian jaga jarak. Jangan sering main ngumpul dengan teman-teman dulu ya nak ya, untuk menjaga kesehatan kita semua ya. Halo anak-anak. iya Bu. Ya Bu. Ya. Nah, itu ya tadi pesan ibu ya. Baiklah, di pagi ini kita mulai belajar, tetap semangat ya nak ya. Ya, Ya, marilah kita buka buku modulnya ya, modul tematik. Sekarang kita mempelajari tema 5 ya, yaitu tentang wirausaha. Nah, tema 5 sub 1 itu adalah kerja keras berbuah kesuksesan. Sebetulnya ini tinggal mengulang ya nak ya. Di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang negara-negara anggota ASEAN. Masih ingatkah anak-anak tentang ASEAN? Ya, kita mengingat kembali ya nak ya. ASEAN itu didirikan di kota Bangkok ya, yaitu pada tanggal, ada yang ingat nggak nak di antara kalian tanggal berapa berdirinya ASEAN itu, perkumpulan ASEAN?
Sekian ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu SD ini dikenal dengan SD Impres. Lebih dikenal lagi adalah SD Impres Bedeng. Dan alhamdulillah alumni dari SD kita ini sekarang sudah memimpin juga di Sekolah Dasar Negeri Pondok Jagung 2 ini, yaitu Ibu Sawiyah. Saya mulai ditugaskan yaitu pada bulan Juli tahun 1982. Kalau SK-nya surat keputusan yang dari Gubernur Jawa Barat adalah tertanggal 1 April 1982. Tapi di surat tugas saya disuruh hadir ke sekolah ini yaitu tanggal 1 Juli 1982. Jadi sejak tahun 1982 saya bertugas di SD ini sampai saat ini. Jadi kurang lebih sudah 38 tahun. Sewaktu saya ditugaskan di SD ini, pada waktu itu saya masih ingat bahwa di SD ini muridnya banyak, karena dulu belum ada SD di Lupang 1, belum ada SD di Lupang 2, Lupang 3, itu belum ada. Baru ada SD Pondok Jagung 1 ini, dan di depan sana ada yang sekarang SD Pondok Jagung 1, tapi dulu namanya SD Priang 1 dengan Priang 2, itu satu kompleks, saya masih ingat pada waktu itu. Dan di sini mungkin ada satu-satunya sekolah SD negeri, sehingga siswanya itu banyak, mulai dari perkampungan Rawakutu, Dongkal, Pondok Jagung, dan juga termasuk dari Jelupang, dari kampung Jelupang. Siswanya waktu itu masih ingat kelas 1 ada 70, jadi mau nggak mau harus memerlukan 2 lokal, sehingga ini saatnya dibuka dan guru kelasnya hanya 1. Pada waktu itu saya kebetulan ditugaskan sebagai guru bidang studi, karena katanya di sini kelas 1, 2, 3 itu guru kelas 4, 5 sampai kelas 6 itu guru bidang studi karena kekurangan guru. Pada waktu itu saya ditugaskan mengajar dari kelas 4 sampai kelas 6 untuk mata pelajaran kesenian. Kalau sekarang kesenian budaya SPDP. Kalau dulu kesenian dan keterampilan. Mungkin kalau dikatakan beda sih tidak terlalu jauh perbedaannya ya, karena sama saja kita sebagai guru ditugaskan bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi yang utamanya adalah mendidik, yaitu mengubah perilaku dari yang awalnya kurang baik, kita harus mengarahkan supaya lebih baik lagi. Nah, mungkin perbedaannya itu terletak pada karakter anak-anak. Kalau zaman dulu yang namanya ada peribahasa ya, bahwa guru itu merupakan akronim dari digugu dan ditiru. Digugu itu berasal dari bahasa Sunda, harus diikutin. Kemudian ditiru itu artinya semua tingkah laku guru itu ya harus dijadikan sebagai teladan bagi anak-anaknya. Nah, kalau misalnya bicara masalah karakter, mungkin zaman dulu itu boleh dikatakan lebih enak, karena meskipun usianya sudah pada dewasa, dan kalau nggak salah waktu itu ya di SD kita ini mulai masuknya itu ada yang udah usia 8 tahun. Jadi lulus SD-nya itu ada yang sudah berusia 15 tahun. Dulu lengkap sih kelas 1 sampai kelas 6. Rata-rata satu tingkat itu terdiri dari 2 rombongan belajar, dan jumlahnya itu mencapai, kalau dulu mah kan tidak dibatasi, karena pada waktu itu saya masih ingat ada satu tingkat itu ada 2 rombel, misalnya kelas 6A dengan 6B, itu jumlah siswanya itu
itu kurang lebih ada 90 siswa. Jadi satu rondelnya itu mencapai sekitar 45 siswa sampai penuh karena postur tubuhnya udah tinggi-tinggi, bahkan gurunya postur tubuhnya kecil, siswanya itu lebih tinggi daripada gurunya. Sampai jumpa di lain hari untuk kita. Perbedaannya kalau yang dulu rata-rata itu fokus, mungkin dulu belum banyak gangguan dengan media sosial, gadget. Kalau sekarang kan sudah banyak dipengaruhi dengan alat komunikasi yang canggih. Kalau dulu kan kita mau misalnya menghubungi ke sekolah aja pakai telepon aja agak sulit karena tidak semua rumah memiliki pesawat telepon. Tapi kalau sekarang kan mudah, bisa hampir semua orang tua sudah memiliki HP. Jadi kalau misalnya kita mau berkomunikasi itu sangat mudah. Tapi kalau zaman dulu ya paling kita memakai surat. Surat merupakan alat komunikasi boleh dikatakan yang paling efektif antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Proses pembelajaran kayaknya lebih fokus zaman dulu. Ya itu mungkin karena tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar sana, terutama alat komunikasi, jadi belum banyak mengganggu daya pikiran anak-anak. Kelihaian atau kecanggihan untuk mengoperasikan alat komunikasi mungkin saya kalah sama anak-anak, tapi di sini kita tetap sebagai guru harus bisa mencerminkan bahwa guru itu adalah serba bisa dan serba tahu, jadi jangan kalah sama anak-anak. Mungkin di sini saya juga berusaha meskipun saya jadul atau gaptek lah, tapi ya saya berusaha, kami guru di sini berusaha juga ada arahan dari pimpinan juga bahwa kita harus meskipun sudah tua, jadi belajar itu tetap berlangsung seumur hidup, long life education. Jadi belajar itu berlangsung seumur hidup. Jadi jangan malu karena sudah tua, kalau belajar ya tetap belajar. Pertama kesannya dulu ya, saya ditugaskan di sini sangat berkesan, terutama di sini banyak sukanya dibandingkan dengan dukanya. Sukanya adalah kita sudah menjalin kebersamaan antar sesama guru, jadi kekompakannya bisa diacungi jempol. Ini yang saya rasakan di sini. Jadi kalau ada sesuatu hal itu kita ikut kalau ada permasalahan kita ikut memecahkan masalah bersama, saling bantu. Kemudian arahan dari pimpinan juga kita melaksanakannya lebih enak, lebih fleksibel, dan semua melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Oh iya, tadi ada yang lupa saya sampaikan, mohon maaf. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemimpin yang sudah memimpin SD ini, yaitu yang dinamakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang sampai saat ini saya masih ingat. Jadi dari tahun 1982 sampai tahun 2020 ini sudah ada 7 pemimpin. Yang pertama memimpin sekolah ini waktu saya ditugaskan di sini adalah Bapak Hasim Jainuddin. Kemudian yang kedua, Bapak Hasim Jainuddin digantikan oleh Bapak Dr. Anas Sukardi. Selanjutnya Bapak Dr. Anas Sukardi digantikan oleh Ibu Eis Karnimi yang saat ini beliau sudah almarhumah. Semoga Ibu semua amal kebaikan Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ibu Eis, Bapak Yayat. Nah, setelah Pak Yayat, kemudian Bapak Dr. Anas Sarkosi. Bapak Dr. Anas Sarkosi digantikan oleh Bapak Ismail tahun 2018. Kemudian untuk sementara digantikan oleh Bapak Haji Sari, dulunya sebagai guru di sini juga, dan
Haji Sari ditugaskan lagi kembali ke SD Jelupang 2 dan SD Pondok Jagung 2 digantikan oleh Ibu Sawia sampai sekarang. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata ini, tidak lupa saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah, terutama kepada para pemimpinnya yaitu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman sesama guru, dan juga kepada staf. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin selama saya bertugas di sini saya pernah melakukan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja kata-kata saya ini, dan tidak lupa juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekeliruan, dan ketidaksempurnaan untuk kata-kata saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi.